Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pasar sekuritas efisien. Berikut nama-nama kelompok. Pembaca pertama Henrika I. Misali, pembaca kedua Nikmawati Bahutala, pembaca ketiga Denis Denaru, pembaca keempat Gufron Jalali, pembaca kelima Oktaviani Priscilia Abbas, pembaca keenam Desi Purnama Temayang. Pasar sekuritas efisien. Pasar yang efisien merupakan suatu pasar bursa di mana efek yang diperdagangkan merefleksikan semua informasi yang terjadi dengan cepat dan akurat. Konsep dari pasar yang efisien ini menyatakan bahwa pemodal selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka, sehingga terefleksi pada harga yang mereka transaksikan. Jadi, harga yang berlaku di pasar sudah mengandung faktor informasi tersebut. Pasar modal efisien yang diterima secara luas adalah pasar modal yang apabila terdapat informasi baru, maka informasi tersebut tersebar luas, cepat, mudah, didapat secara mudah oleh investor. Informasi ini meliputi hal yang diketahui dan relevan untuk mempertimbangkan harga saham dan tercermin secara cepat dalam harga saham. Sementara Fama menyatakan a security market is efficient if security price fully reflect the information available. Pasar sekuritas efisien secara umum, efisiensi pasar didefinisikan oleh Beaver sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu yang pertama, definisi pasar didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas. Selanjutnya, efisiensi pasar didasarkan pada akurasi dari harga sekuritas. Kemudian, efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dan informasinya. Dan yang terakhir adalah efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Selanjutnya, ciri-ciri pasar sekuritas dikatakan efisien. Yang pertama, terdapat banyak investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Investor-investor ini adalah price taker, artinya pelaku itu sendiri tidak akan dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Yang ketiga, informasi diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Yang keempat, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Materi selanjutnya ada tingkat atau bentuk efisiensi pasar modal. Sesuai dengan konsep dasar efisiensi dan kondisi ideal pasar efisien, maka pasar modal yang efisien secara informasional dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk atau tingkatan. Yang pertama, ada efisiensi pasar bentuk lemah. Yang kedua, ada efisiensi pasar bentuk semi kuat. Yang ketiga, ada efisiensi pasar bentuk kuat. Hubungan ketiga pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa bila ada sangkalan dari efisiensi pasar bentuk lemah, maka sangkalan tersebut berlaku juga baik pada efisiensi pasar bentuk semi kuat maupun pasar efisien bentuk kuat. Jika pasar tidak efisien dalam bentuk lemah, dengan sendirinya pasar tidak efisien dalam bentuk semi kuat ataupun bentuk kuat maupun dalam bentuk lemah. Studi Ball and Brown tahun 1968. Ball and Brown merupakan orang yang pertama kali mempelajari reaksi
pasar akibat informasi akuntansi. Penelitian tersebut menggunakan laporan keuangan tahunan 261 perusahaan pada tahun 1945 hingga tahun 1965. Penelitian tersebut mengklasifikasikan pendapatannya meningkat secara relatif dan perusahaan pendapatannya turun secara relatif. Kesimpulan yang dapat diperoleh Ball and Brown adalah bahwa pasar yang bercorak semi kuat. Pada saat laporan keuangan dipublikasi, semua kenaikan harga yang menyesuaikan dengan berita buruk telah berlangsung. Pasar sekuritas efisien memiliki implikasi penting untuk akuntansi keuangan. Satu implikasinya adalah yang menunjukkan langsung pada konsep full disclosure, hubungan antara teori pasar sekuritas efisien dan konsekuensi ekonomi adalah teori pasar efisien yang implikasikan pentingnya full disclosure, termasuk pengungkapan dari kebijakan akuntansi dalam Scott tahun 2003. Ball and Brown tahun 1968 memberikan dua ilustrasi model penelitian dalam pengujian salah satu komponen laporan keuangan yang mempengaruhi harga saham, yaitu pengujian perubahan harga saham atau return studies, pengujian dari harga saham atau level studies. Studi return menguji bagaimana perubahan dalam spesifik atribut perusahaan dihubungkan dengan perubahan harga pasar saham. Ball and Brown tahun 1968. Alternatif spesifik kedua model dalam literatur akuntansi Triono tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, model levels di mana P sub T sama dengan alpha ditambah beta dikali X sub T ditambah E sub T. Kemudian ada level return di mana R sub T sama dengan alpha ditambah beta sub X dikali X sub T dibagi dengan P kali T kurang 1 ditambah E sub T. Berikutnya, P sub T adalah harga pada periode sub T, R sub T adalah return saham pada periode sub T, dan X sub T adalah data akuntansi. Nah, misalnya, laba pada periode sub T, sedangkan alpha dan beta adalah konstanta dan slope koefisien, dan E sub T adalah variabel gangguan atau error terms. Nah, untuk model return, variabel dependennya adalah return saham, sedangkan alternatif variabel laba adalah perubahan laba yang dibagi dengan harga pada awal periode, yang dimana delta X sub T bahagi P sub T kurang 1, atau perubahan laba yang dibagi dengan laba periode sebelumnya, atau delta X sub T bahagi delta X1 kurang 1. Nah, kedua model mempunyai kesamaan estimasi mengenai slope koefisien. Hal ini dikarenakan adanya asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa laba adalah random wall dan hanya informasi laba saat ini dan masa lalu yang digunakan dalam model, sehingga informasi laba dapat menjelaskan harga saham. Nah, menurut Kothari and Zimmerman 1995, model levels mempunyai koefisien yang tidak biasa meskipun harga dapat memprediksi laba masa depan. Nah, tetapi koefisien estimasi akan biasa apabila laba mengandung nilai yang relevan. Nah, model return koefisiennya akan bisa ketika harga mengandung informasi tentang perubahan laba masa depan dan juga ketika laba mengandung nilai yang tidak relevan. Nah, penelitian ini digunakan spesifikasi model return dengan return sebagai variabel dependen, sedangkan alternatif laba atau earnings adalah perubahan earnings yang dibagi dengan earning periode sebelumnya, di mana delta X sub T bahagi delta X sub T kurang 1. Pengujian pasar efisien berdasarkan pada jenis informasi. Pertama, jenis informasi non-akuntansi. Dasar pengujiannya yaitu uji pasar berbasis efisien bentuk lemah, uji korelasi serial, uji aturan filter, tes siklus. Efisien bentuk semi kuat, pemecahan saham, blokir perdagangan, pengumuman dividen,
faktor makroekonomi, informasi dan karakteristik pasar valuta asing, ukuran perusahaan dan dampak pajak akhir tahun, informasi bekas. Efisiensi bentuk yang kuat, tes kinerja reksadana, perdagangan oleh orang dalam, menggunakan perubahan harga dan volume perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan, uji varians harga dan reaksi berlebihan terhadap informasi, terakhir peluang arbitrase. Untuk jenis informasi akuntansi, dasar pengujiannya, uji pengembalian setelah pengumuman akuntansi semen, penggunaan nomor penghasilan, penggunaan informasi lain dalam laporan akuntansi, strategi perdagangan berdasarkan rasio price to earning, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi wajib untuk peningkatan penyingkapan, perubahan wajib yang membatasi prinsip akuntansi pilihan, perubahan akuntansi diskresioner. Demikian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.